Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi cerita tentang kehidupan para aktivis di berbagai negara, dan dalam sejarah perjalanan dunia selalu ada kelompok orang yang berkumpul dalam wadah organisasi, terutama di negara-negara demokrasi. Mereka berkumpul ingin menyatakan pendapat lisan maupun tulisan kepada siapa saja yang perlu disampaikan karena mereka ingin menyuarakan kebenaran. Mereka membentuk satu organisasi karena memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Di organisasi itu mereka membuat struktur organisasi, ada yang menjadi ketua, sekretaris bendahara, ada yang menjadi anggota, ada yang tingkat lokal, nasional, dan internasional, ada mempunyai struktur organisasi yang punya cabang-cabang yang lain di berbagai tempat. Organisasi itu ada yang berbentuk keyakinan terhadap agama, ada yang memperjuangkan keyakinan ideologi yang diyakininya, ada berjuang di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ada yang di bidang hukum, hak-hak asasi manusia, ada di bidang dakwah, kesenian, pendidikan, dan berbagai kepentingan. Di sana mereka membangun solidaritas, persaudaraan, seperti organisasi-organisasi Islam. Mereka membangun ukhuwah Islamiyah. Mereka berjihad dan berjuang bersama untuk membela kepentingan agama dan menegakkan hak-hak agama dan mengajarkan ajaran agama kepada siapa saja yang perlu menerima ajaran tersebut. Di organisasi itu terbangun idealisme yang tinggi. Mereka dengan hati yang bersih dan murni berjuang untuk membela kepentingan yang mereka anggap baik dan benar. Mereka selalu mengatakan, berjuanglah dikala ada dan tiada. Berjuanglah meskipun sendirian. Sekali layar terkemang, kita surut berpantang. Mereka membangun networking persaudaraan dengan kompak dan mempunyai ikatan batin yang kuat sama mereka. Mereka terhibur karena selalu ramai bersama teman-teman seiring sejalan. Tapi dalam perjalanannya mereka selalu mendapat cobaan dan godaan. Kadang-kadang cobaan dan godaan itu ada yang berat, ada yang ringan. Cobaan yang berat selalu mereka dihadapkan kepada penjara, darah, dan air mata. Ketika mereka bersuara keras dan dirasa mengganggu kepentingan oleh pihak yang sedang berkuasa ketika itu, baik penjajah di negara yang belum merdeka maupun negara yang sudah merdeka dipimpin oleh pemerintahan yang merasa orang-orang ini berbahaya karena melakukan satu tindakan atau pandangan yang merugikan oleh kepentingan negara, maka orang-orang tersebut sampai dipenjarakan. Tapi orang seperti ini tidak merasa terhina di penjara, bahkan dia merasa mulia karena dia bukan penjara kriminal, tapi dia penjara politik yang menyuarakan kebenaran. Di dalam penjara dia selalu membangun networking, interaksi, dan mendidik orang-orang di penjara, bahkan kadang-kadang menghasilkan karya-karya tulis yang besar karena mereka konsentrasinya penuh dan ada waktu. Keluar dari penjara mereka melanjutkan lagi perjuangannya, mereka tidak berhenti. Ada juga yang dicoba dengan darah, mereka berbenturan fisik dengan pihak-pihak kelompok-kelompok yang berseberangan, yang bertentangan karena adanya politik adu domba dan sebagainya, sehingga mereka terluka. Dan ada juga mereka cobaan dengan air mata, mereka difitnah, mereka dicaci, dicela, tapi mereka tetap bersabar dan terus saja berjuang.
Selanjutnya mereka juga menghadapi cobaan-cobaan. Di antaranya dicoba dengan harta, tahta, dan wanita. Kebanyakan para aktivis ini lolos berjuang dengan godaan ini, tapi sebagian ada yang tergoda dengan harta. Sudah lama mungkin dia berjuang tidak melihatkan keberhasilan ekonomi yang baik, tapi ketika ditawari harta dia tergoda. Kelihatan perubahan setelah dia menerima uang. Biasanya dia menyuarakan sesuatu dengan kencang dan hebat, tapi setelah menerima uang itu dia kelihatan lebih jadi pendiam, dan seiring sejalan dengan pemberi uang itu, karena pemberi uang itu merasa terganggu kepentingannya kepada orang tersebut, sehingga dengan diberikannya uang, orang tersebut tidak lagi menyuarakan apa yang merugikan orang yang memberi uang tersebut. Tapi orang seperti ini biasanya tidak disukai oleh teman-temannya, dianggap sebagai pengkhianat karena sudah berubah, tidak lagi memelihara idealisme yang tinggi. Begitu juga dengan tahta. Ada orang yang sukses menolak tawaran jabatan diberikan kepadanya, mungkin jabatan di bidang ekonomi, kebudayaan, bahkan jabatan di pemerintahan pun ditolaknya demi idealisme yang tinggi supaya dia tetap bisa menyuarakan kebenaran yang dianggapnya baik dan benar. Tapi ada juga orang satu dua yang tergoda, sehingga dengan menerima jabatan itu dia tidak lagi seperti biasanya, dia lebih jadi pendiam dan tidak lagi kencang menyuarakan apa yang dianggapnya benar, dan dia sudah seiring sejalan dengan orang yang memberikan jabatan itu. Orang seperti ini juga biasanya tidak disukai di kalangan aktivis. Ada juga orang yang digoda dengan wanita, atau wanita tergoda dengan pria yang dianggapnya baik dan cocok buat dia, apakah dia menemukannya dalam perjuangannya atau diberikan oleh seseorang, sehingga dia berubah haluan dari pejuang-pejuang kebenaran dan hak ajasi menjadi pejuang orang yang dicintainya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itulah sekilas contoh perjalanan orang-orang yang aktif di organisasi. Tapi selalu orang-orang di organisasi ini tampil sebagai pejuang-pejuang, pemimpin-pemimpin besar di pemerintahan maupun pemimpin-pemimpin dalam dunia ilmu pengetahuan, pemimpin agama, pemimpin organisasi, pemimpin di bidang seni, budaya, dan sebagainya. Dan mereka ini selalu peka dan memiliki perhatian yang cukup kepada kehidupan berbangsa dan negara, untuk menjaga kehormatan bangsa, mengisi pembangunan-pembangunan, dan bangsa itu bisa tegak berhadapan dengan bangsa lain, mengatakan kami adalah bangsa yang bermartabat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.